Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ketika Loseng tiba-tiba membuka matanya, seluruh dunia berubah drastis saat ini. Proyeksinya telah memasuki dunia lain yang merupakan ruang yang mewujudkan mimpi. Ruang realisasi mimpi yang begitu besar, bahkan setara dengan cangkupan 50 dunia besar. Faktanya, ruang mimpi ini terbagi menjadi 50 bagian, yaitu 50 alam besar dan triliunan prajurit ini tersebar di antara mereka. Loseng ditugaskan ke kota besar tertentu di salah satu alam besar, dan pada saat ini, kota besar itu sudah penuh dengan prajurit dari berbagai ras, dan semua pejuang berada di alam laut ilahi. Setelah bangun, Loseng melihat sekeliling untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Medan perang mimpi ini sangat realistis. Bahkan dapat dikatakan bahwa ruang ini awalnya adalah dunia nyata. Namun pada masa-masa biasa, medan perang mimpi ditutup. Dan hanya setelah dibuka, barulah para pejuang dapat memasukinya. Sekarang kota di depan Loseng tidak terlihat seperti kota manusia. Semua bangunan berwarna hitam dan merah, dan terdapat cahaya merah samar yang mengalir melalui celah-celah bangunan tersebut. Seolah-olah batu yang digunakan pada bangunan tersebut terbungkus dalam lapisan magma yang mengalir. Kota klan iblis. Mata Loseng sedikit bersinar. Triliunan prajurit di 100.000 dunia didistribusikan di ruang mimpi ini, dan mereka juga didistribusikan menurut aturan tertentu. Loseng berada di wilayah langit utara dan lokasinya relatif dekat dengan klan iblis. Jadi dia secara tidak sengaja ditugaskan ke wilayah klan iblis. Melihatnya, 10 prajurit di sekitarnya adalah prajurit iblis kekar seperti bukit, dengan hanya sejumlah kecil prajurit manusia dan ras lainnya. Ketika mata para prajurit iblis ini dan Loseng bertemu, mereka juga menunjukkan pandangan yang tidak baik. Namun Loseng sama sekali tidak peduli dengan penampilan ini, tidak masalah di area mana ia ditugaskan. Lagi pula, kompetisi di medan perang impian terbuka untuk generasi muda terkuat di dunia, yang berarti setiap orang harus menghadapi triliunan lawan. Saat berhadapan dengan 100 miliar prajurit alam laut dewa, tidak peduli apakah lawannya adalah manusia, iblis, atau ras lain. Dan Loseng akan berpikir begitu, tetapi pejuang manusia lainnya mungkin tidak seperti ini. Prajurit manusia yang ditugaskan di kota ini semuanya merutkan kening dan sangat tertekan. Beberapa di antaranya relatif dekat dengan wilayah klan iblis. Misalnya, tanah suci klan manusia di alam Yin Luo. Mungkin ditugaskan ke klan manusia atau mungkin ditugaskan ke pihak klan iblis. Namun ada juga beberapa pejuang di dunia manusia yang secara tidak sengaja ditugaskan di sini. Awalnya, tugas ini memiliki tingkat keacakan tertentu yang cukup membawa sial. Faktanya, ada juga persaingan saat menghadapi pejuang dari ras yang sama. Karena ini disebut medan perang. Setiap orang akan menjadi lawannya sendiri. Adapun ras apapun itu tidak penting di medan perang mimpi. Medan perang impian ini baru saja dibuka dan semua ras sangat ingin tahu tentang dunia baru ini. Dan mereka terus mengamati dunia ini. Tidak lama kemudian, sebuah suara dingin terdengar. Di semua kota besar, dilarang terbang dan bertarung. Mereka yang melanggar aturan akan langsung mati. Masih ada 2 jam sebelum gerbang kota dibuka. Suara ini adalah suara gadis misterius. Dia tampak menjadi orang yang berbeda. Kata-katanya menjadi sangat dingin dan dia membisikkan aturan medan perang impian tanpa emosi apapun. Jelas, aturan di medan perang mimpi ini sangat penting dan Loseng berkonsentrasi menghafal kata demi kata aturan dalam pikirannya. Begitu suara gadis misterius itu turun, suara kasar terdengar. "Semua pejuang, kemarilah!" Tidak jauh di depan Loseng, ratusan prajurit iblis seperti bukit berkumpul untuk mengepung prajurit dari ras lain yang hadir.
Selain Loseng, ada lebih dari 10 prajurit manusia berkumpul di area ini. Ketika mereka mendengar raungan kasar, wajah para prajurit manusia menunjukkan sedikit ketakutan. Meskipun pertarungan dilarang di kota, secara logika para pejuang iblis ini tidak akan berani melakukan apapun di kota. Tetapi para pejuang manusia ini setelah berpikir sejenak, ternyata sangat patuh dan berjalan sesuai dengan instruksi dari prajurit iblis tersebut. Namun, ada sedikit ketidakpedulian di wajah Loseng, dan dia menutup telinga terhadap kata-kata prajurit iblis itu. "Mengapa Anda tidak pergi ke sana?" Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping Loseng. Ini juga seorang pejuang manusia. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memegang pipa tipis di tangannya terlihat sangat tenang. "Kenapa pergi ke sana? Pertarungan dilarang di kota, dan para iblis ingin mungkin tidak bisa memakan saya," kata Loseng sambil tersenyum. "Hei, seharusnya lebih dari itu kan?" kata prajurit manusia yang sedang menghisap pipa. "Prajurit iblis itu seharusnya memiliki latar belakang yang bagus. Jika Anda tidak mematuhinya, Anda mungkin mendapat masalah." Loseng mengangkat bahu. "Mungkin adalah masalahnya." Setelah selesai berbicara, keduanya tersenyum cerah. Bagaimanapun, medan perang impian mengumpulkan para pahlawan muda dari seluruh dunia. Tetapi secara keseluruhan ini adalah campuran antara yang baik dan buruk. Pejuang yang lemah bagaikan rumput di antara mereka dan hanya bisa dimakan oleh domba. Sedangkan pejuang yang kuat adalah domba. Namun pejuang terbaik adalah serigala di medan perang impian ini. Loseng dan prajurit jubah juga memahami arti satu sama lain. Mereka berdua adalah serigala, tetapi bahkan di antara serigala masih ada kekuatan dan kelemahan, dan ada juga raja serigala. Mereka juga harus menentukan pemenangnya di antara mereka sendiri. "Kalian berdua, kemarilah. Apakah kalian tuli?" Setelah para prajurit iblis ini menyatukan para prajurit manusia di sebelah mereka, salah satu dari mereka berjalan menuju Loseng dan prajurit jubah. Sekarang, Loseng dan prajurit berjubah bersandar di dinding. Keduanya bertindak seolah-olah mereka belum pernah mendengar apapun. Mereka bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan para prajurit iblis ini. Karena di mata Loseng dan prajurit berjubah, klan iblis di depan mereka adalah prajurit, bahkan bukan domba. Mereka hanyalah keberadaan seperti rumput. Sekarang, mereka berdua sedang bersandar di sini, menunggu dengan tenang sampai gerbang kota dibuka. Melihat sikap kedua pria tersebut, para prajurit iblis ini mengambil langkah besar dan mengepung kedua pria tersebut. "Anak manusia, tahukah Anda wilayah siapa ini? Jika Anda tidak menuruti saya, maka..." Sebelum salah satu prajurit iblis selesai berbicara, Loseng melirik dengan ringan. Cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian dia dengan samar mengucapkan kata, "Pergi!" Dengan kekuatan Loseng saat ini, ada keagungan yang tak terlihat dalam setiap gerakannya. Prajurit iblis itu ditatap oleh Loseng dan hampir tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Seolah-olah dia didorong oleh Loseng kembali ke akal sehatnya. Wajahnya memerah, tetapi sudah ada sedikit ketakutan di matanya ketika dia melihat Loseng. Prajurit berjubah itu menarik nafas dalam-dalam dari pipanya dan mengeluarkan lingkaran asap. Kelopak matanya bergerak-gerak seolah dia tidak melihat pandangan ini. Saat ini suara lain masuk. "Apa yang Anda lakukan?" Pembicaranya adalah seorang prajurit iblis yang mengenakan baju besi perak di belakang kerumunan. Baju besi peraknya sepertinya merupakan benda langka. Dilihat dari penampilannya, itu juga bisa dimasukkan dalam kategori artefak kelas 2 sebagai sebuah armor. Itu bisa dibandingkan dengan artefak kelas 1 lainnya. "Tuan Muda Ho, ada 2 pejuang manusia di sini yang tidak berniat menuruti perintah Anda." Tuan Muda Ho masuk dari kerumunan, dan sosoknya yang setinggi 3 kaki menatap Loseng dan prajurit berjubah itu, lalu berkata dengan dingin, "Saya akan memberi kalian berdua kesempatan, patuhi saya, dan berbaris di sana." Namun Loseng dan prajurit jubah saling memandang dengan tenang.
Tuan Muda Ho ini hampir tidak bisa dianggap sebagai domba. Lo Sheng tersenyum tipis. Taati Anda, apakah ada manfaatnya? Setelah membunuh Anda 2 kali, saya akan melepaskan Anda. Tuan Muda Ho menjawab dengan dingin, sepertinya menganggap membunuh Lo Sheng 2 kali sebagai hadiah. Setelah para prajurit di medan perang mimpi mati, mereka tidak akan benar-benar mati. Mereka juga tidak akan keluar dari medan perang mimpi, tetapi akan kembali ke kota untuk kebangkitan. Dalam pandangan Tuan Muda Ho, membunuh manusia bodoh ini 2 kali tentu saja adalah hadiah. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka tanpa batas. Melihat Lo Sheng hanya tersenyum, prajurit berjubah itu berkata kepada Lo Sheng, "Apa yang mereka lakukan? Anjing-anjing tak berguna ini tidak bisa mengeluarkan gading dari mulutnya." "Salah saya." Lo Sheng berhenti berbicara. Melihat sikap kedua pejuang manusia ini, Tuan Ho memiliki sedikit kemarahan di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil 2 langkah ke depan, membawa kepala besar itu ke atas dan berkata dengan senyum garang, "Anda akan menyesalinya." Prajurit berjubah itu tiba-tiba mengangkat tangannya ke depan hidungnya. "Sejujurnya, saya agak menyesalinya." Tuan Muda Ho tertegun sejenak sebelum mendengar prajurit berjubah itu melanjutkan. "Karena mulut Anda sangat bau." Tuan muda dari klan iblis akhirnya benar-benar marah. Dia berdiri tegak dan meraung. "Kalian, ikuti kedua orang ini. Selama mereka meninggalkan kota, mereka akan dibunuh tanpa ampun." "Iya, Tuan Muda." Semua prajurit iblis yang hadir tetap berada di samping Lo Sheng dan prajurit jubah setelah mendengar perintah Tuan Muda. 1 jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, tirai cahaya Cian menghilang. Kemudian di sekitar semua kota di medan perang mimpi. Banyak pejuang yang tidak sabar untuk segera keluar kota. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran tanpa akhir. "Sudah waktunya, ayo tinggalkan kota." Prajurit berjubah itu berkata dengan tenang kepada Lo Sheng. Mendengar itu, Lo Sheng mengangguk sedikit, lalu mereka berdua berdiri secara bersamaan dan berjalan di sepanjang jalan kota besar menuju luar kota. Namun saat Lo Sheng bergerak maju, dia melihat aliran cahaya merah di langit terbang kembali dari luar kota. Para pejuang ini adalah para pejuang yang terbunuh di luar kota. Menurut aturan medan perang mimpi, setelah kematian di luar kota dan tubuh menghilang, ia akan berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke kota, dan akan segera dibangkitkan kembali. Bagi pejuang generasi muda, ini bukan hanya tempat suci untuk bersaing merebutkan kekuatan, tetapi juga tempat yang sangat baik untuk berlatih. Ketika Lo Sheng dan prajurit jubah berdiri dan berjalan keluar kota, ada 2 kelompok prajurit iblis yang mengikuti di belakang mereka. Mereka diikuti sepanjang jalan dan dibawa perintah Tuan Muda Ho, dan mereka pasti akan membunuh mereka setelah mereka pergi ke kota. Tapi mereka tidak tahu persis siapa 2 pejuang manusia di depan itu. "Saya tidak ingin bertarung dengan Anda untuk saat ini," kata prajurit berjubah itu sambil berjalan berdampingan di sisi kiri Lo Sheng dengan gerbang kota di depannya. "Tidak masalah, saya bisa menunggu," jawab Lo Sheng ringan. "Itu bagus." Prajurit berjubah itu tersenyum bahagia. Prajurit lain biasanya bergegas keluar gerbang kota, menerkam sasarannya, atau segera meninggalkan kota. Singkatnya, mereka sangat waspada dan tidak akan pernah tinggal di depan gerbang kota. Namun setelah mereka berdua keluar dari gerbang kota, mereka masih terus bergerak maju dengan lambat. Tapi, tindakan Lo Sheng dan pria berjubah itu membingungkan. Para prajurit iblis ini awalnya berpikir bahwa Lo Sheng dan bocah berjubah itu akan melarikan diri. Tapi, apakah ini dibenarkan? Atau bodoh? Perintah Tuan Muda Ho adalah membunuh mereka begitu mereka meninggalkan kota, sampai cahaya mimpi dari tubuh mereka benar-benar hilang. Salah satu iblis berkata, dan segera setelah dia selesai berbicara, semua prajurit iblis bergegas menuju mereka berdua. Pada saat ini, Lo Sheng dan prajurit berjubah juga berbalik secara bersamaan, dengan senyuman serupa di wajah mereka. Itu adalah senyuman serigala yang melihat seekor domba.
Tapi Loseng tidak menggunakan pedang. Dia baru saja menggunakan energi kekacauan untuk memadatkan bilah angin dan perlahan memutarnya di ujung jarinya. Meskipun bilah angin berwarna biru muda yang tidak mencolok, tapi bagi para pejuang alam laut dewa ini, itu seperti bilah kematian. Segera, prajurit iblis di depan mereka bukanlah domba bagi Loseng. Mereka hanya bisa menjadi rumput. Mereka tidak dapat melihat sosok Loseng dengan jelas dan nyawa mereka dengan cepat dipanen oleh Loseng seperti memotong rumput. Prajurit berjubah itu menyematkan pipa di belakang kepalanya. Dia juga tidak menggunakan senjatanya. Dia hanya mengubah sepasang telapak tangan menjadi cetakan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan dengan lembut menepuk kepala atau dada para prajurit iblis ini yang membuat para prajurit iblis ini seperti semangka, hancur berkeping-keping oleh jejak tangannya. Ketika para prajurit iblis ini mati, tubuh fisik mereka akan menghilang, dan kemudian banyak titik cahaya kuning dan titik cahaya merah akan muncul dari mereka. Setelah titik cahaya merah menyelimuti jiwa prajurit iblis dan perlahan terbang kembali ke kota sampai dia dibangkitkan. Saat titik cahaya kuning itu menjauh, mereka berkumpul menuju Loseng dan prajurit berjubah. Titik cahaya kuning ini adalah titik impian dari medan perang impian, karena tahap pertama dari seluruh medan perang impian adalah menentukan peringkat berdasarkan poin impian. Saat medan perang impian berada dalam keadaan awalnya, setiap orang memiliki jumlah poin impian yang sama, yaitu 100 poin. Setelah kematian, poin fantasi akan hilang menjadi 2 dan dikurangi menjadi 50 poin. Jika Anda mati lagi, poin impian Anda akan berkurang menjadi 25 poin. Dan poin tersebut akan dikurangi setengahnya, hingga tidak memiliki poin tersisa. Sekarang, prajurit jubah membunuh 5 iblis. Ini juga pertama kalinya kelima iblis ini meninggalkan kota. Mereka semua mengandung 100 poin mimpi di tubuh mereka. Loseng membunuh 6 orang dan secara alami menyerap 300 poin, menambahkan 100 poinnya sendiri. Ia memiliki 400 poin impian. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran juga muncul di benak Loseng, dan pemikiran itu adalah untuk memberitahu Loseng peringkatnya saat ini. Total peringkatnya adalah 8,8 miliar, dan di dunia ini, peringkatnya adalah 1,9 miliar. Melihat peringkat ini, Loseng juga menunjukkan senyum tipis di wajahnya, baru saja dibuka, dan para prajurit di dalamnya sangat putus asa. Adapun prajurit jubah, dia juga memiliki senyum tak berdaya di wajahnya. Dia telah membunuh 5 prajurit iblis, dan peringkatnya hanya akan lebih rendah dari Loseng. Namun, tak satu pun dari mereka yang terlalu memperhatikan peringkat ini. Bagaimanapun, medan perang impian baru saja dimulai. Lagi pula, jumlah titik fantasi yang terkandung dalam rumput ini terlalu sedikit, dan sasarannya adalah domba, karena domba makan rumput untuk menjadi gemuk. Jadi serigala memakan domba untuk menjadi gemuk lebih cepat. Di saat yang sama, orang-orang kuat dari semua ras di seluruh dunia memperhatikan peringkat di piramida. Meskipun medan perang impian hanya dibuka kurang dari sebatang rupa, sebagian besar nama masih berada di dasar piramida, sementara beberapa nama orang perlahan-lahan muncul dan nama mereka juga melayang ke atas piramida. Setelah Loseng dan prajurit jubah membunuh prajurit iblis ini, mereka menjaga gerbang kota. Sebagian besar prajurit terkonsentrasi di kota. Jika mereka ingin mengumpulkan poin mimpi secepat mungkin, menjaga dan membunuh orang di gerbang kota tentu saja ini merupakan cara tercepat untuk mengumpulkan poin mimpi. Namun metode yang ditunjukkan oleh kedua orang tadi terlalu ganas. Awalnya, di dalam gerbang kota masih ada sejumlah besar prajurit iblis yang bersiap untuk meninggalkan kota atau mempertimbangkan apakah akan meninggalkan kota. Alhasil, mereka melihat pemandangan berdarah di gerbang kota, sehingga sekelompok prajurit iblis yang membanggakan dirinya sebagai pemberani langsung terkejut. Dengan kekuatan mereka, jika mereka meninggalkan kota seperti ini, bukankah mereka akan menjadi sasaran pembantaian? Jadi semua orang diblokir di kota dan menolak keluar, karena prajurit iblis di depan memblokir jalan. Prajurit iblis di belakang tidak dapat meninggalkan kota.
Prajurit iblis di belakang tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka, jadi mereka mulai berteriak dan mengumpat. Tapi tidak peduli seberapa banyak prajurit di belakang berteriak dan mengumpat, para prajurit di medan menolak untuk meninggalkan kota. Pada akhirnya, sejumlah besar prajurit hanya bisa memilih gerbang kota lain. Melihat adegan ini, Losen juga tahu bahwa angan-angannya mungkin sia-sia. Dia bukan orang bodoh, berdiri telanjang di gerbang kota seperti ini. Mereka tidak akan dengan bodohnya bergegas dan membiarkannya dibantai. Meskipun medan perang impian ini Anda menang tidak benar-benar mati. Hidupnya tidak berharga, tapi Anda akan selalu kehilangan poin fantasi. Setelah keduanya saling memandang tanpa daya, mereka hanya bisa meninggalkan gerbang kota, tetapi mereka pergi ke arah yang berbeda. Mereka berdua juga tahu bahwa pada akhirnya akan ada pertarungan antara satu sama lain. Tapi pertarungan ini jelas bukan untuk saat ini. Setidaknya pertarungan ini tidak akan layak dilakukan sampai pihak lain telah mengumpulkan poin impian yang cukup. Setelah meninggalkan gerbang kota, Loseng memilih rute dan masih bergerak maju dengan tidak tergesa-gesa. Tetapi dia memikirkan cara mengumpulkan poin impian lebih cepat. Berdiri di gerbang kota memotong rumput jelas tidak realistis. Membunuh satu orang hanya membutuhkan 50 poin. Terlebih lagi jika seorang pejuang yang pernah berlumuran darah terbunuh lagi. Poin impiannya akan berkurang lagi 5 poin. Dan ini jelas bukan cara yang tepat. Memikirkan hal ini, mata Losen tertuju pada sebuah gunung tidak jauh dari sana. Setelah berpikir sejenak, dia terbang ke atas gunung tersebut. Sepertinya saya terlalu terburu-buru. Dombanya belum digemukkan dan serigala belum digemukkan. Jadi saya hanya bisa menunggu lebih lama lagi dan mengambil tindakan setelah mereka digemukkan. Memikirkan hal ini, Losen tidak berhenti di sini. Sosoknya bersinar, menjaga ketinggian 1 kaki dari tanah, dan terbang seperti elang. Setelah Losen dan prajurit berjubah benar-benar pergi, kelompok prajurit yang awalnya berkumpul di kota keluar dari kota besar seperti air pasang. Dan ketika mereka baru saja meninggalkan kota, mereka buru-buru berpencar, berusaha menjaga jarak dari orang lain. Lagi pula, inilah aturan medan perang fantasi. Begitu Anda meninggalkan kota-kota besar, bahaya ada di mana-mana. Dia mungkin seorang pemburu atau dia mungkin menjadi mangsa prajurit lainnya. Seorang prajurit iblis dengan penampilan biasa keluar dari gerbang kota. Pada saat yang sama, prajurit lainnya juga meninggalkan gerbang kota. Tiba-tiba senyuman aneh muncul di sudut mulut prajurit iblis itu. Kaisar Api Ungu meledak. Api ungu tiba-tiba keluar dari tubuh prajurit iblis ini. Kemudian hukum api misterius membentuk lingkaran gelombang api dan menyebar dengan prajurit iblis sebagai pusat lingkaran. Saat ini ada ratusan prajurit keluar dari gerbang kota. Ketika api ungu menyapu, semua prajurit iblis dengan suara bulat menggunakan energi sejati pelindung tubuh mereka atau gangyuan untuk mencoba melawan api ungu yang menakutkan. Namun kekuatan api ungu tidak ada bandingnya di bawah api ungu. Esensi pelindungan tubuh seperti selembar kertas. Terbakar berkeping-keping dalam sekejap. Itu mulai membakar tubuh prajurit itu. Sakit! Nyala api sialan ini! Hati-hati! Dalam sekejap mata, semua prajurit dilahap api dan berubah menjadi sosok yang menyala-nyala. Meskipun beberapa prajurit bisa memadamkan nyala api menggunakan teknik mereka untuk melarikan diri dan terbang ke udara atau ke depan, tetapi semakin cepat kecepatannya, semakin besar apinya menyala. Mereka hanya terbang sekitar setengah jalan di udara sebelum berubah menjadi abu dan melayang di udara. Segera, beberapa prajurit juga menggunakan potongan perisai es sebening kristal untuk mengisolasi api dari diri mereka sendiri. Tetapi kekuatan apinya jauh di luar imajinasi. Perisai es yang kental meleleh seketika dan masih terbakar menjadi abu oleh api. Semua prajurit yang terbakar memancarkan cahaya merah dari tubuh mereka dan melarikan diri kembali ke kota utama. Kemudian titik cahaya mimpi yang tersisa diserap oleh prajurit iblis. Kemudian
prajurit iblis berdiri di depan gerbang kota dengan senyum dingin di wajahnya. Memandang prajurit di gerbang kota dan ada api ungu yang menyala perlahan di tangannya. Baru saja, api prajurit iblis menyebar dalam radius 1000 kaki. Tapi api ungu yang menyebar menuju gerbang kota menghilang sepenuhnya saat mereka melonjak ke dalam kota. Pada tahap ini, kota utama dari medan perang impian masih merupakan area yang benar-benar aman, dan serangan apapun akan dinetralisir di gerbang kota utama. Tidak hanya kota utama ini, tetapi seluruh medan perang impian dan kota-kota utama di 50 dunia besar juga seperti ini. Prajurit iblis menyerap 5 hingga 6.000 poin mimpi dalam waktu singkat, dan peringkatnya juga meningkat pesat. Siapa Anda? Pemimpin di kota utama bertanya dan dingin. Hingga saat ini masih banyak prajurit yang tidak menyadari situasi saat ini. Bagaimanapun sebagian besar kota utama terdiri dari iblis. Hanya loseng dan prajurit berjubah itu saja. Tapi kota di luar pintu, para prajurit iblis saling membunuh. Prajurit iblis itu tersenyum ringan. Apakah ini penting? Hei, kita semua adalah anggota klan iblis. Anda tidak pernah berpikir untuk menggunakan metode seperti itu, kata seorang anggota klan iblis dengan marah. Prajurit iblis itu menyela. Saya tidak ingin mendengar omong kosong. Saya hanya tahu bahwa tidak ada yang disebut ras di medan perang impian ini. Yang kalah semuanya akan tersingkir dan mereka semua akan menjadi sebuah batu loncatan menuju kehebatan dunia ini. Mendengar kata-kata prajurit iblis ini, banyak iblis menunjukkan kemarahan di wajah mereka, tetapi lebih banyak dari mereka yang tiba-tiba tercerahkan. Meskipun banyak prajurit iblis yang sepenuhnya siap secara mental untuk menyambut pembukaan medan perang impian, tapi pemahaman mereka tidak cukup dalam. Medan perang impian ini adalah medan perang untuk bertahan hidup dan eliminasi di medan perang. Jika masih berpegang pada konsep ras di sini adalah hal yang kekanak-kanakan dan konyol. Prajurit iblis itu benar-benar berjalan menuju gerbang kota. Api ungu di tangannya membumbung dengan ganas, dan kemudian dia mengulurkan tangannya ke gerbang kota. Saat tangannya melintasi batas, api ungu ditangkap oleh medan perang impian. Aturannya telah dihapuskan, lalu dia berkata lagi, "Nama saya Burung Naga." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik. Dia juga tahu bahwa para prajurit di gerbang kota tidak akan keluar untuk mati dan akan membuang-buang waktu untuk tinggal di sini. Burung Naga? Ternyata itu dia. Keturunan generasi ke-9 dari penguasa alam api iblis. Sungguh sial bagi kita untuk ditugaskan di kota utama yang sama dengannya. Hei, apa yang sial? 100.000 prajurit alam laut dewa dari dunia besar telah datang. Kota besar mana yang tidak memiliki beberapa orang sialan? Tapi saya tidak tahu siapa yang lebih kuat antara burung naga ini dan kedua prajurit manusia tadi. Dan sangat berharap mereka bertarung. Setelah sosok burung naga menghilang dari pandangan, para prajurit di kota keluar lagi. Sepanjang medan perang mimpi, pada tahap awal, hal-hal seperti memblokir gerbang kota terus terjadi. Di saat yang sama, nama banyak pejuang telah menonjol di piramida itu. Di antara ratusan ribu alam di luar medan perang mimpi, terdapat ruang mimpi yang tak terhitung jumlahnya. Dan di setiap ruang mimpi, nama-nama di piramida terus naik dan turun. Dan semua ras dan kekuatan besar juga memperhatikan peringkatnya. Pada saat ini, bila angin keluar dari ujung jari loseng, tak jauh di medan ada beberapa rusa bertanduk pucat yang sedang merayap. Rusa bertanduk pucat ini terlihat sangat jinak. Namun nyatanya, mereka juga merupakan binatang buas level 10. Ketika bila angin tiba-tiba melesat menusuk dada rusa bertanduk pucat ini, saat teriakan enggan datang, rusa bertanduk pucat ini memotong vitalitas mereka oleh bila angin. Rusa bertanduk pucat yang mati perlahan-lahan menghilang dari pandangan loseng. Pada saat yang sama, setiap titik mimpi berwarna kuning muda terbang menuju tubuh loseng.
Berburu binatang buas di alam liar juga hanya mimpi, tapi rusa bertanduk pucat ini hanya mimpi. Menghadapi hasil ini, Loseng menggelengkan kepalanya sedikit. Berburu binatang buas juga merupakan cara untuk bermimpi, tetapi medan perang impian ini sebenarnya adalah arena super raksasa. Tujuan awalnya adalah untuk mendorong para pejuang untuk bertarung satu sama lain dan bersaing untuk mendapatkan pemenangnya. Jadi hadiahnya yang diberikan oleh binatang buas itu relatif kecil. Tapi saya tidak tahu berapa banyak poin mimpi yang bisa diberikan sebagai hadiah untuk berburu binatang buas yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, sosok Loseng melintas lagi, menyapu lereng bukit dan melarikan diri ke depan tanpa kecepatan apapun. Sepanjang jalan, jika dia bertemu dengan binatang buas, Loseng akan membunuhnya sesuka hati. Binatang buas seperti rusa bertanduk abu-abu hanya memberikan 1 atau 2 poin mimpi saat kedatangannya, dan akumulasi poin mimpinya minimal. Tetapi Loseng tidak peduli. Dilihat dari aturan medan perang mimpi ini, akumulasi awal tidaklah penting. Setelah beberapa prajurit yang sedikit lebih kuat mengumpulkan poin mimpi yang cukup, Loseng bisa langsung mengambilnya. Jika memungkinkan, Loseng bahkan bisa berbaring di sini untuk berlatih atau bahkan mencari tempat untuk tidur. Hanya saja dia terjebak di rumah abadi selama beberapa tahun dan akhirnya mendapat kesempatan untuk meninggalkan rumah abadi. Jadi dia ingin bersantai di dunia luas medan perang impian ini. Saat Loseng perlahan terbang, matanya tiba-tiba berkedip sedikit, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Dia menoleh dan melihat ke bawah dan berkata, "Berapa lama Anda berencana untuk mengikuti?" Setelah suaranya keluar, ada keheningan di hutan belantara, seolah-olah tidak ada makhluk hidup lain. Setelah mengumpulkan lebih banyak poin mimpi, datanglah pada saya lagi. Saya tidak terlalu tertarik pada Anda, kata Loseng ringan, lalu terus terbang ke depan dengan santai. Sekarang ada 3 orang yang mengikuti Loseng. Mereka pasti tidak punya waktu untuk mengumpulkan poin mimpi. Sekarang, membunuh mereka bertiga hanya akan memberikan 150 poin mimpi. Setelah tertawa kasar terdengar, 3 sosok kekar muncul dari udara tipis di atas tanah, dan mereka jelas merupakan 3 prajurit iblis. Tapi, kami tertarik pada Anda. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.